program pelayanan kesehatan kerja yang diterapkan di Indonesia dan luar negeri. PT Carrier Pogpen Indonesia menerapkan program pelayanan kesehatan kerja yang mencakup berbagai aspek. Berikut adalah beberapa komponen dari program tersebut. Yang pertama, yaitu pelayanan promotif. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan pekerja tentang pentingnya kesehatan di tempat kerja. Yang kedua, pelayanan preventif. Program ini mencakup upaya untuk mencegah penyakit dan cedera yang dapat ditimbulkan oleh lingkungan kerja. Ketiga, yaitu pelayanan kuratif. Jika pekerja menderita penyakit atau cedera, program ini akan membantu dalam penanganan kondisi tersebut. Pelayanan rehabilitatif. Program ini juga mencakup upaya untuk membantu pekerja dalam pemulihan kesehatan dan kembali ke kondisi kerja optimal. Pemeriksaan kesehatan. Program ini mencakup pemeriksaan kesehatan sebelum kerja, pemeriksaan kesehatan berkala, dan pemeriksaan kesehatan khusus. Pemantauan dan pengendalian lingkungan kerja. Program ini juga mencakup pemantauan dan pengendalian lingkungan kerja untuk memastikan bahwa lingkungan kerja aman. Dan Tyson Foods Incorporated, salah satu produsen daging ayam terbesar di Amerika Serikat, menerapkan program pelayanan kesehatan kerja yang komprehensif untuk karyawan mereka. Berikut adalah beberapa komponen dari program tersebut. Living Well at Tyson Foods, sebuah inisiatif yang dirancang untuk membangun tenaga kerja yang lebih sehat. Program ini menggunakan platform teknologi yang disediakan oleh Miniat, sebuah inovator kesejahteraan karyawan. Platform ini memberikan kegiatan sumber daya yang dipersonalisasi yang mendukung kesejahteraan emosional, fisik, finansial, dan pekerjaan. Manfaat kesehatan. Tyson Foods menyediakan manfaat kesehatan yang mencakup perawatan medis, visi, dan gigi, serta rekening penghematan kesehatan dan akun pengeluaran fleksibel. Asuransi hidup. Perusahaan menyediakan asuransi hidup dasar dan asuransi kecelakaan dan penyakit mematikan tanpa biaya tambahan. PT Carrier Pogpen Indonesia dan Tyson Foods Incorporated, keduanya menerapkan program pelayanan kesehatan kerja yang komprehensif untuk karyawan mereka, meskipun ada beberapa perbedaan dalam implementasinya. Accident yang diterapkan pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat. Program Zero Accident adalah sebuah inisiatif yang dicanangkan oleh pemerintah Indonesia untuk mendorong perusahaan dalam menerapkan standar keselamatan dan kesehatan kerja yang baik. Tujuannya adalah untuk mengurangi, bahkan mencapai nol kecelakaan kerja. Berikut adalah beberapa langkah yang dilakukan oleh pemerintah dalam menerapkan program Zero Accident. Yang pertama, pemberian penghargaan. Pemerintah memberikan penghargaan Zero Accident kepada perusahaan yang berhasil menerapkan program K3 dengan baik dan berhasil mencapai tingkat kecelakaan kerja nol. Penghargaan ini diberikan dalam bentuk piagam dan plakat berdasarkan surat keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia. Yang kedua, peraturan dan regulasi. Pemerintah telah menetapkan berbagai peraturan dan regulasi untuk mencegah potensi risiko yang dapat membahayakan karyawan dan lingkungan. Beberapa peraturan penting meliputi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1996 tentang Sistem Manajemen K3 dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1998 tentang tata cara pelaporan dan pemeriksaan kecelakaan di tempat kerja. Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau RUNKLLAJ. Pemerintah juga berupaya mencapai Zero Accident dalam bidang transportasi melalui RUNKLLAJ. Tujuan utama dari RUNKLLAJ adalah untuk mengurangi jumlah kejadian kecelakaan lalu lintas serta menurunkan tingkat fatalitas pada kecelakaan lalu lintas. Program Zero Accident juga diterapkan di Amerika Serikat dengan tujuan yang sama, yaitu untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat. Berikut adalah beberapa poin penting tentang penerapan program Zero Accident di Amerika Serikat. Yang pertama, OSHA. Di Amerika Serikat, OSHA adalah badan pemerintah federal yang bertanggung jawab atas penerapan dan penegakan standar keselamatan dan kesehatan kerja. OSHA menyediakan informasi, pelatihan, dan bantuan kepada perusahaan dan pekerja untuk membantu mereka memahami dan mematuhi peraturan keselamatan dan kesehatan kerja.
pelatihan dan edukasi. OSHA menawarkan berbagai program pelatihan dan edukasi untuk membantu perusahaan dan pekerja memahami dan mematuhi standar keselamatan dan kesehatan kerja. Program-program ini mencakup berbagai topik seperti pengendalian bahaya, penggunaan peralatan keselamatan, dan prosedur darurat, inspeksi dan penegaan. OSHA melakukan inspeksi rutin di tempat kerja untuk memastikan bahwa perusahaan mematuhi standar keselamatan dan kesehatan kerja. Jika ditemukan pelanggaran, OSHA dapat memberikan sanksi seperti denda atau penutupan tempat kerja. Program Voluntary Protection atau VPP. OSHA juga memiliki program Voluntary Protection yang mengakui perusahaan yang telah berhasil menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang efektif. Perusahaan yang menjadi bagian dari VPP dianggap telah mencapai zero accident dan diberikan penghargaan khusus oleh OSHA.